Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang agar menjadi manusia yang baik. Untuk menjadi manusia yang terbaik, Anda bisa melakukan beberapa hal seperti mengembangkan diri, kenali diri sendiri, atau refleksikan nilai-nilai kekuatan dan kelemahan Anda, serta kembangkan keterampilan menjadi bermanfaat bagi orang lain, misalnya dengan menolong, bersedekah, atau mengajarkan ilmu. Berbuat baik kepada keluarga. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Yang selanjutnya adalah mengembangkan akhlak. Berdasarkan sifat Allah, manusia harus mengembangkan kasih sayang, menegakkan keadilan, dan selalu bertindak yang menyelamatkan. Menjaga kesehatan fisik dan mental merupakan fondasi utama untuk menjadi manusia yang terbaik. Menghargai waktu, kelola waktu dengan bijak. Menerima kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Berkontribusi pada komunitas. Menjadi manusia terbaik juga berarti berkontribusi pada masyarakat. Pertahankan sikap positif. Sikap positif adalah kunci untuk mengatasi rintangan dan menjalani kehidupan dengan sukacita. Ada hadis pendek namun makna dikutip oleh Imam Suyuti dalam buku Jami'us Syaghal. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaiknya manusia adalah siapa yang paling baik bermanfaat bagi orang lain. Derajat hadis ini menurut Imam Suyuti tergolong hadis hasan atau Syekh Nasiruddin Albani dalam bukunya Sahihul Jami'us. Sependapat dengan penilaian Suyuti adalah bahwa manusia itu makhluk sosial, tak ada yang bisa membantah. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup sendiri. Semua saling bergantungan, saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, pola hubungan seseorang dengan orang lain adalah untuk saling mengambil manfaat. Ada yang memberikan jasa dan ada yang mendapat jasa. Si pemberi jasa mendapat imbalan dan penerima jasa mendapat manfaat. Itulah pola hubungan yang lazim adil. Jika ada yang mengambil terlalu banyak manfaat dari orang lain dengan pengorbanan yang amat minimal,
teori kita akan mengatakan itu tidak adil. Oleh itu telah berlaku curang, dan kita akan mengatakan seseorang berbuat jahat ketika mengambil banyak manfaat untuk dirinya sendiri dengan cara yang curang dan melanggar hak orang lain. Begitulah hati seni pemberi kita selalu menginginkan pola hidup yang saling rindu dalam mengambil manfaat dari suatu orang. Jiwa kita akan senang dengan orang yang mengambil manfaat bagi dirinya dengan cara yang baik. Kita anggap seburuk-buruknya manusia orang yang mengambil manfaat banyak dari diri kita dengan cara yang salah, apakah itu menipu, mencuri dan mengambil paksa, bahkan dengan kekerasan. Namun yang luar biasa adalah orang lebih banyak memberi dari mengambil manfaat dalam berhubungan dengan orang lain. Oleh yang seperti ini kita sebut orang yang terbaik di antara kita. Tanpa pamer, tidak punya bias. Orang yang selalu menebar kebaikan dan memberi manfaat bagi orang lain adalah sebaik-baiknya manusia. Karena Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu, setidaknya ada 4 alasan. Yang pertama adalah karena ia dicintai oleh Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang punya kurang lebih orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Siapakah yang lebih baik dari orang yang dicintai oleh Allah? Alasan kedua, karena ia melakukan amal yang terbaik. Kaidah usul fikih menyebutkan bahwa kebaikan yang amalannya dirasakan oleh orang lain lebih bermanfaat ketimbang yang manfaatnya dirasakan oleh diri sendiri. Apalagi jika seperti dalamnya lebih luas lagi, amalan itu bisa menyebabkan orang seluruh negeri merasakan manfaatnya. Karena itu tak heran jika para sahabat kita ingin melakukan suatu kebaikan bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang saling afdal untuk dikerjakan ketika musim kemarau dan masyarakat kesulitan air. Rasulullah berkata, membuat sumur adalah amal yang paling utama saat seorang ingin berjihad. Sementara itu ia punya ibu yang sudah sepuh dan tidak ada yang merawat. Rasulullah menyebutkan berbakti kepada si ibu adalah amalan yang paling utama bagi orang itu. Yang ketiga adalah ia merupakan kebaikan yang sangat besar baginya. Berbuat sesuatu untuk orang lain besar baginya. Bahkan Rasulullah SAW berkata, seandainya aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi suatu kebutuhan, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf sebulan di masjidku ini. Tabironi subhanahu. Keempat, memberikan manfaat kepada orang lain tanpa pamer atau sombong, mengundang kesaksian dan pujian orang yang beriman. Allah SWT mengikuti bersangka hambanya ketika seorang menilai diri kita adalah orang yang baik, maka Allah SWT menggolongkan kita ke dalam golongan hamba yang baik-baik. Karena suatu ketika lewat orang membawa jenayah
untuk diantar ke kuburan. Para sahabat menyebutkan orang itu sebagai orang yang tidak baik, kemudian lewat bagi orang-orang yang membawa jenayah lain untuk diantar ke kuburan. Para sahabat menyebut ketika si mayit Rasulullah SAW membenarkan seperti itu, jagalah Allah SWT. Karena itu di surat Al-Taubat ayat 105 Allah SWT menyuruh Rasulullah SAW untuk meminta kita orang beriman untuk beramal sebaik-baiknya amal akan Allah, dan orang beriman dari amal-amal kita di akhir. Rasulullah SAW beriman akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita seperti yang mereka saksikan di dunia. Untuk bisa menjadi orang yang paling memberikan manfaat kepada orang lain, kita perlu menyiapkan beberapa hal dalam diri kita. Pertama, tingkatkan derajat keimanan kita kepada Allah SWT. Sebab amal tanpa pamer adalah amal yang hanya mengharap ridho Allah SWT. Ketika kita meminta balasan dari manusia, cukup dari Allah SWT saja balasan. Ketika iman kita tipis, tak mungkin kita akan bisa beramal ikhlas lillahi ta'ala. Ketika iman kita memuncak kepada Allah SWT, segala amal untuk memberikan manfaat kepada orang lain menjadi ringan dilakukan. Bila bin Nabi bukanlah orang kaya, ia hidup miskin, namun kepadanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersedekah, sebab sedekah tidak membuat rezeki berkurang. Begitulah kata Rasulullah SAW. Bila mengimani janji Rasulullah SAW itu, ia tidak ragu untuk bersedekah dengan apa yang dimiliki dalam keadaan sesulit apapun. Ketika untuk bisa memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain tanpa pamer, kita harus mengikis etis sifat egois dan rasa serakah terhadap materi dari diri kita. Allah SWT memberikan contoh kaum Ansar, lihat surat Al-Asr ayat 9. Mereka sebaik-baiknya manusia, memberikan semua yang mereka butuhkan untuk saudara mereka kaum Muhajirin. Bahkan ketika kaum Muhajirin telah mapan secara finansial, terbetik di hati mereka untuk meminta kembali apa yang pernah mereka beri. Yang ketiga adalah tanamkan dalam diri kita logika bahwa sisa harta yang ada pada diri kita adalah yang telah diberikan kepada orang lain, bukan yang ada dalam genggaman kita logika. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sesuatu ketika Rasulullah SAW menyembelih kambing. Beliau memerintahkan seorang sahabat untuk menyediakan daging kambing itu. Setelah dibagi-bagi, Rasulullah SAW bertanya berapa yang tersisa. Sahabat itu menjawab, hanya tinggal sepotong paha. Rasulullah SAW mengkoreksi jawaban sahabat itu, yang tersisa bagi kita adapun apa yang telah dibagikan. Begitulah yang terasa adalah yang telah dibagikan, itulah milik kita yang hakiki, karena kekal menjadi tabungan kita di akhirat. Sementara daging paha yang belum dibagikan hanya akan menjadi sampah jika busuk tidak sempat kita manfaatkan, atau menjadi kotoran ketika kita makan. Begitulah ada kita yang jika tidak manfaatkan untuk beramal, maka tidak akan menjadi milik
kita selamanya. Kita akan habis tabu karena waktu, hilang karena kematian, dan selalu menjadi impian ahli waris kita. Maka tak heran jika dalam sejarah kita melihat para sahabat dan salafus soleh entah saja memanfaatkan uang yang mereka miliki sampai tidak terpikirkan untuk misalkan barang sendiri pun untuk diri mereka sendiri, keempat akan menjadi mudah memberikan manfaat tanpa pamer kepada orang lain. Jika kita akan pemahaman bahwa sebaiknya kita memperlakukan seperti itu, jagalah kita akan diperlakukan. Jika kita memuliakan tamu, maka seperti itu jagalah seperti itu yang kita dari tetangga kita. Untuk bisa memberikan tentu harus memiliki sesuatu yang diberikan, kumpulkan bekal apapun betulnya, apakah itu finansial, pikiran, tenaga, waktu, dan perhatian. Jika kita punya air, kita bisa memberikan minum orang yang haus. Jika punya ilmu yang bisa mengajarkan orang yang tidak tahu. Ketika kita sehat, kita bisa membantu beban seorang nenek yang menjadikan tak bisa meluangkan waktu untuk bersosialisasi. Dengan begitu kita bisa hadir untuk orang yang